Saat ini teknologi internet sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan internet untuk berbagai macam aktivitas kita, mulai dari belajar, beraktivitas dengan teman-teman, berinteraksi di sosial media, bahkan untuk bekerja dan bisa mencari penghasilan dari internet. Namun, kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya internet ini sendiri perjalanannya itu sudah sangat memiliki tahapan-tahapan yang sangat berevolusi dari awalnya. Awalnya internet sendiri pun juga dari awalnya pendiriannya itu sudah berevolusi berkali-kali, dan kita bisa melihat ada masanya di mana orang pada zamannya itu hanya melihat layar untuk bisa membaca sesuatu. Namun saat ini kita juga sudah bisa melihat bahwa kegunaan internet sudah bisa lebih dari itu, bahkan kita bisa memiliki experience yang sangat berbeda. Kita bisa menggunakan virtual reality untuk masuk ke dalam sebuah metaverse dan juga bisa membeli NFT yang ada di dalam metaverse, toko di dalam metaverse. Sebagai teknologi yang memang awalnya hanya digunakan untuk militer di Amerika, untuk Departemen Pertahanan, internet sudah berkembang menjadi sesuatu yang digunakan secara konsumsi masyarakat publik di seluruh dunia. Di sini kita mengenal ada yang namanya Web 1 atau Web 1.0, dan juga ada Web 2 atau Web 2.0, dan juga Web 3 atau Web 3.0. Apa perbedaan dari Web 1 dan Web 2 dan Web 3 ini akan kita bahas di dalam materi kita berikutnya. Sebetulnya, kenapa bisa ada istilah Web 1 atau Web 2 atau Web 3? Web 1 atau Web 2 sebetulnya adalah sesuatu yang sudah kita alami saat ini, atau sesuatu yang memang sudah kita gunakan sehari-hari. Namun Web 3 atau Web 3 ini bukanlah sesuatu yang menjadi revolutionary leap atau evolusi dari web yang pada umumnya. Karena Web 3 sendiri memang pada dasarnya adalah salah satu dari jargon untuk marketing di blockchain teknologi pada tahun 2014 yang lalu. Nah, Web 1 sendiri, mungkin kalau kita bisa membagi ke dalam kategorinya, Web 1 ini adalah iterasi pertama dari kemunculan World Wide Web, di mana pada tahun 1989 atau sekitar 15 tahun setelah internet muncul, seorang researcher bernama Tim Berners-Lee meluncurkan protokol yang kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai web saat ini. Kita mendengar apa yang namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, URI, dan juga HTML language. Dengan semakin populernya standar-standar teknologi tersebut, mulai banyak konten yang pada saat itu ditampilkan melalui internet, dan juga banyak perusahaan yang mulai ingin menampilkan dirinya di dalam internet. Web 2 sendiri ditandai dengan adanya mulai ada aktivitas dari pengguna internet untuk bisa mencari keuntungan atau bisa menggunakan internet sebagai media bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan banyak yang mulai menjual barang dan jasa lewat internet, dan mulai tahun 2000-an kita bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian berlomba-lomba untuk membeli domain dan juga mewujudkan eksistensi mereka di dalam internet, sehingga muncullah yang namanya .com bubble, di mana pada saat itu terjadi terlalu banyak supply dari orang-orang yang ingin memunculkan bisnisnya di dalam internet, namun secara demand tidak dipenuhi dengan jaringan yang lancar atau mungkin user yang ingin menggunakan internet tersebut untuk mengakses bisnis mereka. Tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2000-an, kita bisa melihat mulai bermunculan sosial media dan juga internet yang bisa mewujudkan konten-konten dari penggunanya agar bisa dikonsumsi oleh pengguna lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya banyak website-website yang bisa memberikan fasilitas bagi orang-orang untuk bisa berinteraksi di dalam yang kita mengenal, yaitu namanya sosial media. Namun di luar dari hingar-bingar sosial media, muncul juga sebuah pertanyaan. Ketika satu buah konten atau internet itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana mereka juga bisa memberikan influence-nya mereka terhadap orang-orang yang menggunakan internet,
maka pengguna internet sendiri pun akan bertanya-tanya, apakah data yang saya berikan kepada perusahaan tersebut merupakan data yang aman? Apakah saya tetap memiliki kontrol penuh terhadap data saya tersebut? Dan juga apakah perusahaan memanfaatkan saya sebagai bisnis mereka? Hal-hal tersebut yang menjadi concern bagi pengguna internet hingga saat ini, bahkan di mana kita bisa melihat banyak terjadi hacking atau banyak terjadi pembobolan data, kebocoran data, dan mungkin diperjualbelikan oleh orang-orang di pasar gelap. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi keresahan bagi pengguna internet.